Imam As-Sanusi radhiyallahu an berkata, seseorang ini tidak disebut mukmin, masih belum disebut orang yang beriman, masih belum disebut orang yang mukmin kalau hanya dia mengatakan ana jazimun, saya sudah mantap dengan akidah yang 50 ini. Walau putih itu qat'an, sekalipun saya dimutilasi sekalipun, saya tetap tidak akan menarik kemantepan saya terhadap aqaid yang 50. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya'i wal mursalin was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya mustadina alaihina wa syahidina lahum. Innallaha yahdi 'alal muslimin wal mu'minin. Al-Fatihah. Ini nyampe di Waqala Sanusi. Wa qala ban ada buah Sanusi pasera Imam Sanusi walaisa bentada pun apa kalakuan yakunu paneka bada syahsu asyahsu pasera situng orang mukminan paneka hanya orang mukmin. Idza qala bila adabu pasera man pasera asyahsu ana tinin qaula jazimun paneka mantap bil aqaidi kalaban banyak-banyak akidah yang 50 maksudnya. Walau kutitu ban sanajan ketok kaula qat'an kalaban ketokan la arji'u tak bakal maburung atau bakal nyabut, tak bakal narik basira kaula, tak bakal maburung basira kaula sama saja an jismi dari kamantepenna kaula hadza panika. Bal balik la yakunu tak bada pasira syahsun gelak mukminan banika mukmin hatta ya'lama sampai oning pasira orang pasira syahsun oning kulla aqidatin dak saben-saben akidah min hadhil khamsina dari kepanika sesaikat bidaliliha kalaban talillah aqaid yang 50. Imam As-Sanusi radhiyallahu an berkata, seseorang ini tidak disebut mukmin, masih belum disebut orang yang beriman, masih belum disebut orang yang mukmin kalau hanya dia mengatakan ana jazimun, saya sudah mantap dengan akidah yang 50 ini. Walau putih itu qat'an, sekalipun saya dimutilasi sekalipun, saya tetap tidak akan menarik kemantepan saya terhadap aqaid yang 50. Jika hanya seperti itu, ini masih belum dikatakan orang mukmin menurut beliau Imam As-Sanusi, hingga orang tersebut bisa atau tahu terhadap aqaid yang 50 beserta dalilnya. Kalau hanya tahunya terhadap aqaid yang 50 tapi tidak tahu terhadap dalilnya, minimal dalil ijmali sebagaimana yang dijelaskan di bab-bab sebelumnya, ini menurut beliau itu masih belum dikatakan orang mukmin. Menurut Imam As-Sanusi ya, termasuk Badum. Tapi kalau jumhur ulama kan tidak. Jumhur ulama kalau orang itu sudah tahu terhadap aqaid yang 50 dan sudah mantap, ini disebut mukmin. Walaupun kata jumhur ulama orangnya itu masih disebut asin, orang yang bermaksiat, orang yang berdosa. Sebab ia berdosanya kenapa? Karena dia meninggalkan kewajiban yang seharusnya dia belajar, dia harus tahu terhadap aqaid yang 50 beserta semua dalilnya. Karena dia tidak belajar maka ia berdosa. Wa taqdimu hadzal ilmi, bentining maka kepaneka ilmu fardun panika fardu. Mendahulukan belajar ilmu tauhid ini adalah fardu, ini adalah wajib. Jadi kita sebelum belajar ilmu-ilmu yang lain, maka tanamkan di hati anak kita, tanamkan di hati kita dulu, itu adalah yang perlu ditanamkan pertama kali adalah ilmu tauhid. Wajib itu. Kama yukhadu akati pondut, kama kati barang yukhadu sepondut panapa emma min syarhil aqaidi, dari syarahnya kitab aqaid. Sebagaimana yang diambil atau yang merujuk kepada kitab syarah aqaid.
Kitab Syarah Aqaid ini karangannya Syekh Sa'ad At-Taftazani. Kenapa dikatakan bahwasanya belajar ilmu tauhid ini harus didahulukan dari ilmu yang lain? Kata beliau Syekh Sa'ad, li'annahu karena sangkuna Syekh Sa'ad ja'ala panika atetia kipasira Syekh Sa'ad hu da ilmu tauhid asasan da dasar fondasi yang bani sekabangun alaihi atas ilmu tauhid atau atas asas, atas dasar ghairuhu kana palaina ilmu tauhid. Yang bani sekabangun alaihi atas ilmu tauhid ghairuhu kana palaina ilmu tauhid. Karena menurut Syekh Sa'ad, ilmu tauhid dikatakan itu harus didahulukan dari belajar ilmu yang lain, dan ini hukumnya adalah fardu, hukumnya adalah wajib. Karena di dalam tauhid ini, di atas tauhid ini, di atas pondasi tauhid ini akan dibangun ilmu-ilmu yang lain. Belajar fikih dibangun dari tauhid. Maksudnya gimana? Fala yasihu maka tasal hukmu penapa hukum biwudu isyahsi kalaban wudu nasitung orang au salatihi otabe salat situng orang illa angin idza kana bila bada pasira orang aliman panika oning bihadihil aqaidi kalaban kepanika banyak-banyak aqaid au jaziman otabe mantep biha kalaban aqaid alal khilafi atas perbedaan ulama fi dzalika dalam kadista disebut. Makanya tadi Syekh Sa'ad ini mengatakan mendahulukan ilmu, kenapa mendahulukan ilmu tauhid ini wajib sebelum belajar ilmu-ilmu yang lain? Menurut beliau karena dari dasar tauhid inilah, tauhid ini adalah sebagai pondasi yang akan dibangun ilmu fikih, ilmu-ilmu yang lain nanti. Ini dasarnya, pondasinya adalah ilmu tauhid. Karena uduk kita itu ndak sah, sholat kita ndak sah kalau akidah kita masih belum sempurna. Akidah kita tidak mengerti aqaid yang 50, kita tidak tahu terhadap aqaid yang 50, berarti kita kan tidak iman menurut ba'duhum itu. Nah, kita tahunya hanya terhadap aqaid yang 50, kemudian tidak tahu terhadap dalilnya. Ini namanya taklid. Oleh ba'duhum ini dianggap kafir. Kalau dianggap kafir, dianggap tidak sah imannya, berarti ini adalah uduknya tidak sah. Karena syarat uduk dan sholat itu harus mukmin, harus Islam. Tetapi kalau menurut jumhur ulama, ya enggak. Kalau kita tahu terhadap aqaid yang 50, walaupun tidak tahu dalilnya, berarti uduknya sah karena dia adalah orang Islam. Nah, permasalahannya kalau tidak tahu sama sekali, ini tahu, mengerti, paham aqaid yang 50, cuman tidak ngerti dalilnya saja, ini disebut taklid. Dan iman orang mukallid ini masih terjadi perbedaan di antara ulama. Apalagi sekarang itu tidak tahu aqaid yang 50. Nauzubillah. Lanjut. Wa idza qila bin bila idbuki al-ajzu, kenapa pengucap al-ajzu tining apas mustahilun panika muhal alaihi ta'ala atas Allah ta'ala. Karena maka beda al-makna ponapa maknana. Annal ajza panika sangguna apas la yusaddiqu panika ta bendera kial aklu ponapa akal bi wuku'ihi kalaban tebana al-ajzu lillahi ta'ala da ka Allah ta'ala wa wujudihi ban badana al-ajzu. Jika ada yang berkata al-ajzu mustahilun, Allah muhal bersifat lemah, muhal Allah itu bersifat lemah, maka maknanya akal kita tidak membenarkan. Artinya Allah itu mustahil bersifat lemah, maka maksudnya mustahil bersifat lemah itu adalah akal ini tidak membenarkan jika sifat lemah itu ada pada Tuhan.
Maka kita pun berpikir, masa iya kalau Tuhan itu lemah bisa menciptakan langit dan seisinya ini, bisa menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, kemudian menjadi tidak ada lagi. Masa bisa kalau lemah? Nah, ini jadi akal ini tidak membenarkan kalau Allah Subhanahu wa taala dikatakan mempunyai sifat yang lemah. Wa kadzaban sabanika juga yukalu, wa kadzaban akatika panika juga saya sebut yukalu ede buagi fi bakil mustahilati dalam sakarena banyak-banyak sifat si mustahil. Demikian juga dengan sifat-sifat yang muhal lainnya bagi Allah. Jadi sifat adam, hudus, fana, mumasalah ila akhirih, ihtiyajuhu ilal mahal wal mukhassis ke belakang. Jadi semua sifat yang muhal bagi Allah itu artinya itu akal kita tidak dibenarkan. Itu artinya akal kita ini tidak membenarkan jika sifat yang muhal itu yang 20 nanti yang akan dibahas ini ada atau terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kilaban bila idabu kiraja kabaring rizki Allahu pasir Allah zaidan dak zaid bidinarin kalaban sadinar yuqalu idabu ki jaizun. Kenapa? Jaiz. Jika ada yang berkata Allah akan memberi rizki pada Zaid 1 dinar, Allah akan memberikan rizki pada Zaid 1 juta. Ini namanya sifat jaiz. Kamu pergi melaut, kalian pergi melaut. Kalian ini akan mendapatkan ikan tangkapan 1 ton. Ini jaiz. Bisa iya, bisa tidak. Kita bisa membenarkan terjadinya 1 ton hasil tangkapannya, atau bahkan bisa tidak sama sekali tidak dapat apa-apa. Ya jaiz itu. Jika seperti itu maksudnya karena maka badal makna ponapan makna nana dalika ponapa sangkuna kak disa badana sadinar dek Zaid la isad maka la ini ya la yusaddiqu alaklu la Allah sawab. Coba lihat, lanya ndak ada di dalamnya itu kanal makna anna dalika yusaddiqul aqlu biwujudihi. Ya, lamnya itu buang ya. Karena maka badal makna ponapa maknana nadalika ponapa sangkuna kak disa dinaron itu 1 dinar untuk Zaid yusaddiqu panika abendera kia laklu ponapa akal biwujudihi kalaban badana sadinar tarotan dalam situng bakto wa bi adami ban tadak nasa dinar ukhra dalam bakto selain. Jadi ini namanya jaiz. Apa yang disebut jaiz itu? Kita bisa saja percaya bahwasanya Zaid itu akan mendapatkan rizki 1 juta, atau Zaid itu tidak akan mendapatkan 1 juta. Pokoknya kita adanya dan tidak adanya, kita percaya adanya dan tidak adanya itu, ya itu namanya jaiz. Contoh, saya menanam pohon. Ketika saya menanam pohon, ini bisa saja hidup, bisa saja tidak. Akal kita sama-sama benarkan itu. Jadi yusaddiqul aqlu bi wujudihi tarotan wa bi adamihi tarotan. Dikatakan hidup kita percaya, dikatakan tidak hidup ya kita juga percaya. Itu namanya sifat jaiz. Wala nadhkur, ini akan sudah membahas akaid ya yang 50 sudah ini secara mufassalah. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.